Ini ada ceramah aneh dari Pak Ustadz yang namanya siapa ini? Jawas atau siapa? Yazid Jawas ya kalau nggak salah ya. Ya mudahnya kita nyebutnya Pak Jenggot itu aja. Karena dia memang punya jenggot yang panjang, jadi lebih mudah nyebutnya Pak Jenggot. Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya. Ini nggak boleh. Ini tidak ada keharusan ini Pak. Jadi seorang guru atau seorang kiai atau seorang ulama itu tidak mengharuskan muridnya untuk cium tangan. Tapi itu adalah memang keinginan si murid sendiri untuk salaman sambil cium tangan. Karena sebagai salah satu bentuk ketawaduan atau bentuk hormat kepada sang guru. Jadi guru tidak menyuruh atau meminta atau mengharuskan muridnya untuk begitu, tapi memang inisiatif si murid sendiri. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali cium tangan 2 kali. Dah, 2 kali cium tangannya supaya barokah. Nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Islam yang mana Pak Jenggot yang mengatakan itu tidak boleh? Karena kalau tradisi di Nahdlatul Ulama, di pesantren, di sekolah-sekolah Islami, hal itu sudah biasa dilakukan dan itu boleh-boleh saja. Siapa bilang tidak boleh? Dan memang seorang murid itu bersalaman kepada guru itu memang untuk mencari barokah, untuk ngalap barokah. Tapi karena Anda tidak percaya dengan barokah, tidak percaya dengan berkah, sehingga Anda juga tidak mendapat berkah. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Kalau bertemu dengan orang-orang seperti Anda, ya memang kita tidak boleh seperti itu, ya wajar. Tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang alim, ya kita harus menunduk untuk menghormati mereka. Tapi kalau bertemu dengan Anda, ya tidak perlu kita menunduk. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Ya namanya sujud dan ruku itu ya hanya memang milik Allah saja. Kita menyembah hanya kepada Allah. Tapi kalau setiap tindakan kita yang menyerupai sujud atau menyerupai ruku itu disamakan dengan kita itu menyekutukan Allah, ya repot nanti. Jadi misalkan ada petani itu pas mencangkul itu kan posisi seperti ruko. Lah kalau kayak gitu nggak boleh, ya aduh ya mau gimana lagi. Sekarang ini kan masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu, ada yang salam bungkuk begini, ada cium tangan begini. Nggak boleh, nggak boleh. Biasa aja sama seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Kalau ini saya setuju Pak Jenggot. Jadi kalau bertemu dengan Anda atau orang-orang yang sepaham dengan Anda, ya kita tidak menunduk, kita tidak membungkuk. Karena itu Anda juga melarangnya. Dan kita menunduk dan membungkuk itu hanya kepada orang-orang yang benar-benar ilmu agamanya itu luas, ilmu agamanya itu hebat, dan ilmu agamanya itu tinggi. Dan orang tersebut itu memang pantas dihormati, tidak seperti Anda. Kalau dengan Anda ya kita tidak perlu membungkuk atau menunduk. Jadi menghormat kepada guru biasa Islam. Padahal yang namanya cium tangan guru, cium tangan ustadz, cium tangan kiai, cium tangan ulama itu sudah ada sejak dulu. Dan hal ini sudah menjadi tradisi baik di sekolah Islam maupun di pondok-pondok pesantren. Tapi ya nggak apa-apa lah Anda mengatakan demikian, itu karena memang mungkin tangan Anda itu juga nggak pantas kalau untuk dicium orang.
Kepada orang tua dia mau cium tangan boleh, tapi tidak seperti orang ruku dan sujud, tidak boleh dalam Islam. Wah, kalau yang ini ya lebih ngawur, lebih parah lagi kalau kayak gini Pak Jenggot. Jadi yang namanya sungkem pada orang tua itu sebagai salah satu bentuk berbakti. Jadi itu bukan sujud, itu namanya sungkem. Dan itu kita tidak menyembah orang tua. Jadi ini masih banyak terjadi, ya. Apalagi kalau kita lagi ada duduk-duduk mau lewat, nih begini, ya. Nggak boleh. Ini kebiasaan dari penjajah, dari musta'mirin. Penjajah itu kan seperti itu. Penjajah. Kita ini tidak boleh. Kita harus biasa aja. Jalan biasa aja. Ini bukan warisan penjajah, Pak Jenggot. Ini adalah warisan dari nenek moyang Nusantara. Warisan dari para leluhur. Dan mungkin sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Kemudian Islam datang ke Nusantara. Hal ini disempurnakan lagi. Jadi salah kalau ini warisan penjajah. Malah justru para penjajah itu banyak belajar dari Nusantara. Mereka belajar cara menghargai orang, mereka belajar cara menghormati orang. Salah satunya dengan cara menyapa jika ada orang, atau mungkin malah menunduk jika ada orang yang lagi duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi jangan membungkuk, menunduk dan segala macam. Menurut kebiasaan sepertinya bahwa itu adalah sopan, tapi pada hakikatnya tidak dalam Islam. Kita kembali kepada Islam. Dibenarkan atau tidak menurut syariat Islam? Nah, kalau kembali kepada Islam, Islam itu kan mengajari agar orang itu menghormati orang yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda. Nah, salah satu bentuk menghormati kepada orang yang lebih tua, baik tua usia maupun ilmunya, itu bentuk atau ekspresinya itu ya seperti itu, dengan cara menunduk atau dengan cara membungkuk jika berjalan di depannya. Karena orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Saya tanya, antum jangan tidur. Orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang ruku dan sujud kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Nggak dibiarkan oleh Rasulullah. Marah Rasulullah. Ketika ada berapa sahabat sujud kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Loh, ini beda konteksnya ini Pak Jenggot. Jadi Rasulullah itu memberi penegasan pada para sahabat bahwa Tuhan itu Allah, bukan Rasulullah. Jadi bukan gimana ya, aduh angel yang jelas kayak ke Pak Jenggot ini. Jadi intinya itu para sahabat itu saking menghormati, saking menghargai Rasulullah karena mulianya Rasulullah, karena akhlak Rasulullah yang sangat luhur, budi pekerti Rasulullah yang sangat agung, sehingga sampai-sampai para sahabat itu seakan-akan mau menyembah, kemudian diingatkan oleh Rasulullah. Tapi konteksnya bukan seperti ini. Sampai Rasulullah katakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Nah, ini beda konteksnya ini Pak Jenggot. Jadi ini konteksnya itu tentang kewajiban seorang istri kepada suami. Dan hadis itu ditujukan kepada para wanita atau para istri yang suka membangkang atau yang berani atau yang durhaka kepada suami. Jadi bukan urusan sembah menyembah. Waktu itu mereka memberikan alasan, kenapa kalian sujud? Tidak boleh kalian sujud. Mereka hanya kepada Allah. Kata mereka apa? Ya Rasulullah, aku lihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya mereka. Tidak boleh kalian sujud. Baru Nabi sabdakan hadis ini, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Tidak boleh orang sujud. Diingat sekali lagi Pak Jenggot, hadis ini ditujukan kepada para wanita atau pada para istri yang biasa atau yang suka atau yang sering membangkang kepada suami,
agar mereka itu taat dan patuh pada suami selama suami itu tidak memerintahkan atau menyuruh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena salah satu kewajiban seorang istri itu adalah patuh dan taat kepada suami. Kenapa? Ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah padanya. Masjid yang pertama adalah masjid, nggak boleh orang menyekutukan Allah padanya. Yang kedua, masjid artinya a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Yang namanya masjid itu artinya adalah tempat untuk bersujud. Jadi bukan anggota-anggota untuk bersujud, itu nama tempat. Kemudian orang yang melakukan sujud itu namanya sajidun. Kemudian tempat untuk bersujud itu namanya masjidun atau masjid. Jadi bukan anggota. Anggota sujud itu milik Allah. Kita wajib untuk ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah. Jadi anggota sujud itu milik Allah. Beginilah jadinya kalau kita belajar agama itu tanpa sanad atau tanpa jalur yang jelas. Belajar agama hanya pada buku. Ya akhirnya seperti ini. Semua ditafsirkan dan dimaknai atau dipahami sesuai dengan keinginan sendiri. Mudah-mudahan generasi muda lebih cerdas dan lebih bijak lagi untuk memilih jalur dalam memahami ilmu agama.